Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke episode 3. Di episode ketiga ini kita akan melanjutkan cerita tentang si Amin yang baru saja bergabung dengan N11. Saat bergabung dengan aliran tersebut, si Amin sama sekali tidak tahu menahu tentang pesantren megah yang ada di Cirebon tersebut. Ia hanya tahu bahwa dia harus membayarkan sedekah dan infak setiap bulan. Dan tidak tahu dana tersebut dipakai untuk apa. Selain kewajiban membayar infak dan sedekah, ia juga diwajibkan ikut pertemuan yang bertujuan untuk menambah pemahaman tentang N11. Kegiatan ini dinamakan tazkiyah. Setiap desa wajib mengirimkan perwakilan untuk mengikuti acara ini, dan setiap anggota yang ikut tentu saja harus membawa dana untuk infak dan sedekah. Bagi si Amin yang saat itu masih bekerja, kewajiban membayar infak saat ikut tazkiyah tidak terlalu jadi masalah. Cuma ada saja anggota lain yang dari desa lain yang gak punya uang untuk bayar. Jadi desa-desa yang ada di N11 ini, berada di bawah satu pemerintahan daerah yang namanya Odo. Ibaratnya, desa itu kelurahan, dan Odo itu kecamatan. Jadi satu Odo harus mengirim peserta tazkiyah masing-masing satu orang dari masing-masing desa. Misalkan dari 5 desa jadinya ada 5 peserta yang ikut tazkiyah di bawah satu pengurus Odo yang menemani keberangkatan para peserta tersebut. Dari 5 peserta tersebut, misalkan 2 orang gak punya uang sama sekali. Di sini salah satu ganjalan mulai timbul dalam benak si Amin. Dia yang membayar sekian ribu rupiah untuk ikut acara tersebut, tapi dalam laporan yang diisi oleh petugas Odo, angka infak yang dituliskan jadi jauh berkurang. Saat itu si Amin menyangka bahwa si petugas dari Odo mungkin menyunat sebagian dari uang infaknya. Setelah beberapa lama, barulah si Amin menyadari bahwa infak yang ia bayarkan digunakan juga untuk membayari para peserta lain yang tidak punya uang. Jadi agar pengisian absensi atau laporan ke pihak pemerintahan daerah yang lebih tinggi tempat acara itu diadakan, dan laporan tersebut tidak terlihat jomplang, dituliskan semua anggota seolah-olah membayar infak, walaupun kenyataannya tidak begitu. Ya, hal itu terjadi karena kewajiban itu tadi. Pengurus dari Odo wajib mengirimkan satu orang dari masing-masing desa yang ada di bawahnya. Kadang orang yang punya uang, tak bisa atau tak mau ikut acara tersebut. Jadi dicarilah warga desa yang bisa. Nah yang bisa ini, kebetulan saja orang yang tidak punya uang atau penghasilan, jadi dia yang dikirim. Soal biaya infak yang harus dibayarkan untuk ikut tazkiyah tersebut. Biasanya pengurus desa yang dipaksa untuk mencari solusi, atau mengkondisikan agar ada uang untuk bayar. Kalau si kepala desa tak punya solusi juga, jadinya si pengurus dari Odolah yang putar otak. Salah satu caranya yaitu tadi, ambil sebagian dari infak peserta lain. Jadi sebetulnya, tazkiyah itu adalah salah satu cara untuk pengumpulan dana. Karena sebetulnya apa yang disampaikan dalam acara tersebut sudah berulang-berulang disampaikan, satu orang bisa mengikuti sekian kali acara dengan materi yang sama. Hal lainnya yang baru ditemui saat si Amin baru bergabung, adalah tentang rokok. Rokok adalah haram bagi kelompok ini, siapa saja anggota N11 yang merokok, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Awalnya si Amin salut dengan ketegasan tersebut. Tapi setelah ditelaah lebih lanjut, ia akhirnya menyadari tentu saja penyebabnya karena tak lain dan tak bukan adalah karena masalah uang juga. Bayangkan kalau di N11 diperbolehkan merokok, dan satu orang misalnya menghabiskan 1 bungkus rokok sehari, berapa uang yang terbuang untuk membeli rokok tersebut? Dan pastinya, bisa jadi anggota N11 lebih memilih membeli rokok daripada harus membayar infak. Setiap laki-laki yang bergabung di N11, biasanya dipersiapkan untuk kaderisasi. Ia dipersiapkan untuk menjadi masul atau petugas pemerintahan. Mereka dimasukkan dalam tim yang disebut Qabilah. Dan diajarkan hal-hal yang biasa dilakukan seorang masul untuk membantu kerja si masul tersebut.
Misalnya disuruh menelepon anggota lainnya yang kurang aktif, mengajaknya untuk datang ke Malza atau kantor desa atau markas di desa tersebut, atau membantu mengumpulkan calon target yang bisa diajak ke kelompok mereka. Setiap kepala desa, setiap hari harus menghadap ke kantor Odo. Mereka harus menyampaikan laporan siapa saja nama-nama target yang akan dibawa ke kantor desa untuk ditilawah atau didoktrinasi tentang ajaran N11 itu, dan siapa yang akan membawanya. Nah, laporan-laporan inilah yang diharapkan bisa didapat dari kabilah tersebut. Selain untuk laporan harian dan mendengarkan hasil maklumat dari Syekh di pusat, pertemuan rutin tiap pagi ini tentunya juga untuk menyetorkan dana infak dan sodakoh yang memang harus disetorkan tiap hari, 2 kali sehari di saat pagi dan sore atau malam. Setoran adalah hal wajib. Kadang atasan tak mau tahu dari mana asalnya, yang penting ada uang yang disetorkan. Makanya kita bisa mendapatkan banyak cerita pilu tentang anggota N11 yang berani membohongi orang tuanya demi bisa mendapatkan uang untuk disetorkan ke atasan. Mereka mengarang cerita bahwa handphonenya hilang dan minta uang untuk dibelikan handphone yang baru, atau minta uang untuk ujian atau tugas kuliah, atau apapun alasan yang bisa dibuat agar bisa mendapatkan uang dari orang tuanya untuk disetorkan ke atasannya yang juga dipaksa pejabat negara yang ada di atasnya. Jadi mereka diminta untuk menyetorkan sodakoh tambahan di luar sodakoh bulanan. Para anggota yang polos ini didoktrinasi atau dicekoki cerita tentang perjuangan membela agama yang butuh pengorbanan. Dan tentu saja mereka nantinya akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar di akhirat kelak. Kalau uang tambahan dari anggota tak mencukupi, maka petugas desalah yang harus berkorban agar setorannya sesuai target. Ia akan menjual harta bendanya yang tersisa, atau mencari kenalan baru untuk dipinjami uang lalu menghilang. Atau cara lain hasil putar otak demi memenuhi target setoran. Tekanan akan semakin terasa saat mendekati akhir bulan, para masul benar-benar dalam tekanan untuk mendapatkan uang setoran. Nah, di sini istilah itikaf bisa berubah makna. Kalau biasanya itikaf adalah kegiatan kita untuk memperbanyak ibadah di masjid, di kelompok ini itikaf berarti mengurangi tidur demi mencapai target setoran. Mereka dipaksa cari solusi siang malam demi mendapatkan sumber dana. Masul Odo akan mengawal masul desa, ia akan rela mengantarkan kemanapun agar si masul desa bisa dapat uang. Misalnya mengantarkan si masul desa ke rumah temannya terus memaksanya pinjam uang, dan berbagai cara lainnya. Tentu, kalau dari atas ada larangan untuk tidak mendapatkan uang dari hasil yang haram atau kriminal, tapi ketika seorang masul menerima setoran dari masul bawahannya, ia tak akan menanyakan dari mana uang tersebut didapat. Yang penting ia punya setoran ke masul yang ada di atasnya. Perputaran uang yang sangat masif ini adalah roda penggerak dari program yang dicanangkan oleh pemimpin tertinggi yang tinggal di rumah megah yang ada di komplek pesantren super megah. Sesungguhnya, kalau direnungkan lagi, program yang dicanangkan sang pemimpin ini justru posisinya ditempatkan lebih tinggi dari aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta itu sendiri.